Halo guys, ketemu lagi dengan saya Noe ya di Clipping Bola ya. Kali ini aku ada beberapa informasi penting buat para fans-fans dari timnas Indonesia ya. Kita harus move on ya dari kekalahan atau bukan kekalahan sih, karena ketidaklulusan kita di AFF yang katanya piala kita, tapi kita tidak pernah dapetin piala itu ya. Tapi jangan khawatir, kali ini ada informasi bagus dan berita bagus ya buat kalian semuanya untuk kita simak. Tapi sebelumnya ya ini buat kalian, aku ucapin terima kasih yang sudah subscribe dan like ya. Aku doain buat kalian selalu sehat dan banyak rezekinya. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe, boleh ditekan dulu tombol subscribe-nya. Kita tonton sampai habis, kan, ini berita penting banget buat kalian semuanya. Yuk kita bahas ya kali ini. Ini datangnya yang pertama adalah dari Ole Romani ya. Ini dari Ole Romani, ada beberapa berita penting yang kita bahas saat ini ya. Ole Romani bobol PSV, gila striker timnas Indonesia bikin kejutan ya. Kabar gembira ya datang dari Belanda. Ole Romani kembali mencetak gol. Kali ini bukan ke gawang tim sembarangan. Romani berhasil membobol gawang PSV Eindhoven, salah satu raksasa sepak bola Belanda, saat Fortuna Sittard bertanding ke markas PSV. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal ya. PSV yang bermain di hadapan pendukungnya sendiri lebih diunggulkan. Namun Fortuna Sittard justru lebih memberikan perlawanan, dan pada menit ke-42 gol Ole Romani, striker timnas Indonesia tersebut berhasil mencetakkan namanya di papan skor dan membawa Fortuna unggul sebelum turun minum. Gol ini jelas bukan gol biasa karena Romani berhasil membobol gawang salah satu klub terbesar di Belanda, dan lebih menarik lagi, gol tersebut datang ketika Fortuna sedang menghadapi tekanan besar dari PSV. Romani menunjukkan kemenangan dan ketajamannya di depan gawang, namun PSV tentu tidak tinggal diam. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan berusaha mengejar ketertinggalan. Fortuna pun harus bekerja keras mempertahankan keunggulan. Pertandingan semakin panas dan akhirnya kedua tim harus puas dengan skor 2-2 ya. Bagi Ole Romani, satu gol ini tentu menjadi modal yang sangat penting, bukan hanya untuk Fortuna Sittard, tetapi juga untuk kepercayaan dirinya. Apalagi sebagai pemain timnas Indonesia, performa Romani di level klub tentu menjadi perhatian para supporter Garuda. Jika mampu menjaga konsistensi, mendapatkan menit bermain dan terus mencetak gol, Romani bisa menjadi opsi penting di lini depan timnas Indonesia. Dan satu hal yang pasti, mencetak gol ke gawang PSV bukan pencapaian kecil. Semoga ini menjadi awal dari performa yang semakin konsisten bagi Ole Romani. Karena semakin tajam permainan timnas Indonesia di Eropa, semakin besar pula harapan Garuda untuk tampil lebih kuat di panggung internasional. Bagaimana menurut kalian? Apakah Ole Romani layak menjadi pilihan utama di lini depan timnas Indonesia? Ini lebih keren lagi ya, karena ada berita keren ya dari gacornya Ole Romani di Belanda ya guys ya. Untuk selanjutnya ini ada lagi berita dari sang kapten Jay Itzes ya. Di tengah-tengah dia dirumorkan sedang dilirik sama PSG, tapi ini ada berita terbaru. Dan ini untuk kabar terbaru dari Jay Itzes ya, kapten timnas Indonesia masih belum kembali ya. Kabar terbaru datang dari kapten timnas Jay Itzes yang saat ini masih menjadi perhatian para supporter Garuda. Setelah musim lalu tampil penting bersama Sassuolo, Jay belum terlihat kembali di lapangan ya dalam pertandingan tim menghadapi musim baru. Situasi ini tentu membuat fans timnas Indonesia bertanya-tanya, sebenarnya bagaimana nih sih kondisi Bang J ini ya. Dalam beberapa hari terakhir, nama J kembali menjadi sorotan setelah Sassuolo menjalani pertandingan pramusim. Namun J belum ikut bermain. Pelatih Sassuolo Alberto Aquilani sebelumnya juga memberikan perhatian terhadap kondisi timnya, termasuk persoalan di lini pertahanan. Absennya J tentunya cukup terasa karena bek usia 26 tahun tersebut bukan hanya pemain bertahan biasa. Dia adalah salah satu pemain penting di lini belakang Sassuolo sekaligus kapten timnas Indonesia ya. Dengan postur dan kemampuan membaca permainan dan pengalaman bermain di Serie A, Jay menjadi salah satu pemain yang sangat diandalkan.
Itulah sebabnya kabar mengenai kondisi selalu menjadi perhatian besar bagi publik Indonesia. Namun ada satu hal yang harus kita ingat, jangan sampai Jay dipaksakan kembali sebelum benar-benar siap. Lebih baik Jay mendapatkan waktu untuk memulihkan kondisinya secara maksimal daripada kembali terlalu cepat dan justru mengalami masalah lagi. Apalagi perjalanan musim baru masih panjang dan yang paling penting, timnas Indonesia juga membutuhkan Jay dalam kondisi terbaiknya. Jadi, untuk saat ini para supporter Garuda tentu berharap proses pemulihan Jay berjalan lancar. Kita tunggu saja sampai kapten benar-benar siap kembali ke lapangan. Karena ketika Jay Itzes kembali bermain, pertahanan Garuda tentu akan kembali mendapatkan suntikan kekuatan yang sangat besar. Semoga Bang J cepat sembuh ya, cepat kembali dan JICS kami tunggu di lapangan untuk membela timnas Indonesia tentunya. Nah itu guys, ada beberapa dua kabar ya yang penting sekali untuk kita simak bersama-sama. Tadi yang pertama dari Ole Romani yang lagi gacor-gacornya di Belanda, dan yang kedua tentang perkembangan Bang J dan juga rumornya ya, kabar-kabar rumornya lagi dilirik sama PSV. Ini juga salah satu dilema yang sangat ini ya, karena yang pasti itu persaingannya di klub besar itu gede banget. Jadi tidak mungkin J akan dijadikan cadangan ya. Lebih baik itu J di tim-tim yang biasa-biasa aja tapi selalu mendapatkan menit bermain yang full. Itu yang penting sebenarnya kalau buat perkembangan ya. Jadi itulah tadi ya dua kabar yang penting untuk kita simak ya, perkembangan dari pemain-pemain diaspora kita yang lagi berkarir di Eropa ya. Tentunya buat kalian semuanya ya, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan yang belum subscribe, buat kalian ya, silahkan subscribe ya untuk mendukung channel ini agar berkembang lagi untuk mendapatkan 100.000 subscribe pertama ya. Sekian dari aku, terima kasih ya. Mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, kita move on dari kemarin.